Saya mau memberikan men-sharingkan apa yang saya dapat selama minggu ini. Ya, jadi saudara, selama minggu ini memang kalau saya rasakan saya mengalami ada satu perbedaan ya dengan minggu-minggu sebelumnya. Karena apa? Ya, ceritanya begini. Jadi hari Selasa ya waktu itu saya lepas saja ya maskernya. Jadi Selasa saya mengikuti KTB waktu itu sama Det ya, KTB-nya Det, KTB 14. Waktu itu sempat ditanya gitu kan, apakah sudah mempraktekkan menyerukan nama Yesus. Waktu itu ya jujur kalau praktek ya pasti mempraktekkan, tetapi saya lakukan dengan kurang intens saudara. Jadi ya mungkin menyerukan nama Yesus saja, Yesus, tapi nggak seperti yang Det lakukan gitu. Ya, waktu Det tanya seperti itu, jadi waktu itu saya nggak tahu ya yang teman-teman yang di anggota KTB yang lain udah melakukan belum, tapi saya sendiri saya belum melakukan secara intens seperti apa yang Det lakukan. Nah, dalam hati saya ada ini juga sih ya. Saya ingin merasakan apa yang Det alami gitu kan. Nah, kemudian besoknya hari Rabu saya coba gitu kan apa yang Det praktekkan dalam menyerukan nama Yesus. Jadi saya setelah mendoa bacakan firman, saya menyuruhkan nama Yesus 5 menit, 10 menit ya, bahkan saya nggak ingat, mungkin setengah jam gitu ya saya menyerukan nama Yesus. Ya awalnya sih pada hari Rabu itu saya nggak ngerasain apa-apa, biasa aja gitu loh. Bahkan saya rasa mungkin ya efek doa itu lebih saya rasakan dulu ya. Saya deklarasi apa, jadi saya rasakan efeknya langsung. Ya. Tapi kalau saya pelajarin itu mungkin ya itu bisa sebagai sugesti buat saya. Ya, kalau saya rasakan sendiri itu mungkin bisa menjadi sugesti, saya menjadi kuat, saya perkasa, saya siap menjalani hidup gitu. Ya waktu hari Rabu itu saya nggak ngerasakan apa-apa, biasa saja gitu. Ya udah, saya menyerukan nama Yesus. Ya udah, saya jalani hidup sehari-hari ya, normal ya, alamiah gitu. Tetapi saudara, ada hal-hal yang saya nggak sadari. Tiba-tiba saya merasakan tuntunan Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan pas gitu loh. Kayak saudara kalau makan sesuatu yang enak, bumbunya enak, ya semuanya enak, itu rasanya enak gitu, pas gitu loh. Saya merasakan Tuhan, kok begini ya hidup saya ya. Sekarang jadi kayaknya saya bisa kontrol semuanya. Saya bisa jadi secara respon saya lebih positif. Saya nggak mudah kayak langsung, misalnya kalau ada hal yang negatif responnya pasti ya masih manusia ya, jadi pasti ada sesuatu yang negatif muncul gitu. Tapi sekarang saya jadi kayak ada yang ngerem gitu ya, di dalam ngerem. Kalau orang Jawa bilang sik, jangan gegabah gitu, jangan buru-buru gitu ya. Dan itu saya alami. Jadi saya waktu hari Rabu saya jalani 2 hari, saya mulai merasakan ya, dan sampai sekarang pun, sampai hari ini pun, meskipun kita ibadah, saya masih tetap mempraktekkan itu. Dan benar-benar saudara, saya merasakan ketenangan di dalamnya ya. Selama ini ketenangan itu kan kita dapat dari luar kan, benar kan ya, meskipun situasi di luar itu menggoncang saya atau negatif atau nggak enak, tapi di dalam ini tenang saudara. Damai sejahtera itu jauh melebihi akal kita. Jadi saya rasakan Tuhan, inilah hidup yang mestinya saya alami gitu. Ya, kenapa nggak dulu saya ngalami seperti ini gitu. Ya. Terus satu kebenaran lagi, saat saya menjalani hal ini,
kalau dulu ya, saya ingin mencintai Tuhan ya, nah, saya seperti ya katakanlah saya dalam hati saya mau mati-matian mencintai Tuhan gitu ya. Tapi yang saya alami, saya jatuh bangun untuk mencintai Tuhan. Bahkan ya saya merasa bahwa ya sampai kapan Tuhan saya bisa mencintai Tuhan yang sebenarnya mencintai gitu loh. Saya nggak tahu mau gimana lagi, saya mau berbuat apa lagi gitu. Waktu KTB itu ya itu ada terang yang saya terima juga ya, waktu ya Dad nyampaikan tentang kita mau berbuat segala sesuatu untuk Tuhan tapi dengan kekuatan kita ya. Waktu saya mempraktekkan ini saya alami apa ya, ada sesuatu yang mulai masuk gitu ya, di dalam, dan saya merasakan bahwa saya kan pernah merasakan kasih mula-mula ya saudara. Saya mulai merasakan ini kasih mula-mula yang terus kayak Tuhan masukin lagi setiap hari gitu, masuk terus setiap hari, kasih mula-mula itu mengalir ya. Ya, saya merasakan kasih mula-mula itu apa ya, muncul gitu, kembali lagi dan memenuhi hidup saya gitu ya. Saya percaya saudara juga merasakan hal itu, karena kasih Tuhan itu bukan kasih yang dibuat-buat saudara ya. Kasih itu seperti mengalir begitu saja dan membuat ya, jadi saya tidak lagi mencintai Tuhan dengan kekuatan saya lagi. Saya mencintai Tuhan karena Kristus itu masuk dalam diri saya dan memampukan saya untuk mencintai Tuhan. Amin, haleluya. Saya bersyukur sekali bahwa sekarang saya tidak lagi berjuang untuk mencintai Tuhan. Amin. Tidak lagi seperti dulu, tapi sekarang saya mencintai Tuhan karena memang Kristus masuk dalam hidup saya dan saya bisa mencintai Tuhan seperti benar-benar yang kasih Kristus itu, yang sejatinya, yang sebenarnya gitu. Amin. Ya, jadi saya pastikan bahwa biarlah Tuhan yang semakin bertambah dalam hidup saya, Kristus yang semakin bertambah dalam hidup saya, dan diri saya sendiri itu semakin berkurang, bahkan semakin tidak ada. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau dengan segala kepenuhan-Mu Tuhan. Biarlah hayat-Mu mengalir tengah-tengah kami. Oh biarlah kami saling mengalirkan kehidupan Tuhan, sehingga kehidupan Allah semakin bertambah dalam kehidupan kami dan kami semakin berkurang Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu
kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan kami boleh diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk kami. Dan bahkan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjadi jaminan bagi kami. Oh, kami mau tetap hidup di dalam Engkau, di dalam Kristus. Hanya Kristus yang benar, hanya Kristus yang mulia, hanya Kristus yang manis, hanya Kristus yang adil, hanya Kristus yang suci, hanya Kristus yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Kami hanya mau hidup di dalam Kristus yang lengkap itu Tuhan. Dan kami percaya saat kami memikirkan pikiran Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi kami semua dalam Kristus Yesus. Tidak akan ada lagi perasaan-perasaan maut yang menghalangi kami. Tidak ada lagi hal-hal negatif yang mempengaruhi kami. Tapi kami dipenuhi dengan perasaan hayat, perasaan kehidupan. Oh, karena kami tahu dalam Kristuslah yang benar, Kristuslah yang mulia, Kristuslah yang ajaib, Kristuslah yang adil, Kristuslah yang suci, Kristuslah yang manis, Kristuslah yang sedap didengar, Kristuslah yang disebut kebajikan, Kristuslah yang patut dipuji. Oh, Engkaulah Tuhan segala-galanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup dalam pikiran Kristus, maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kami, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan. Karena pikiran kami adalah pikiran Kristus, yang adanya segalanya dalam hidup kami. Dan kami Tuhan, ketika kami memikirkan perkara-perkara itu, Engkau akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan. Karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang untuk menikmati Engkau. Engkau yang mulia itu Tuhan. Engkau yang adil itu. Engkau yang suci. Engkau yang benar. Engkau yang manis. Engkau yang sedap didengar. Engkau yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kami mau tinggal di dalam itu semua, dalam luang lingkup Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku,
dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagi kami Tuhan. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, yes Lord. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Lebih sungguh lagi katakan kepada Dia, oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan kami. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan, Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat Kristus, pikiran kami, pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ya Yesus, haleluya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Ya, melainkan dalam roh. ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya Tuhan Yesus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Oh Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya Yesus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu,
Tetapi jika Kristus ada di dalam saya, Amin. tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Ya. Tuhan Yesus, tetapi jika Kristus ada di dalam kita, Ya. maka tubuh memang mati karena dosa. Maka tubuh memang mati karena dosa. Ya. Tuhan Yesus, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran, Tuhan. Tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Sekali lagi katakan, bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan peneranganku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan
Oh, terima kasih Tuhan. Oh ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Saya mau sharing apa yang saya alami dalam minggu ini. Minggu ini adalah buat saya pribadi, itu minggu yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa saya alami mengenai menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan. Jadi sepanjang minggu ini itu banyak sekali bertubi-tubi berturut-turut pelbagai kejadian-kejadian buruk yang saya alami gitu. Jadi luar biasanya tuh bukan hal yang baik gitu saudara. Maksudnya bukan mujizat, bukan hal-hal yang spektakuler gitu. Tapi justru yang semingguan ini full dari Senin sampai Jumat itu full. Itu semuanya kok kejadiannya buruk gitu. Jadi dari hari Senin mengawali minggu awal gitu, mengawali minggu. Di hari Senin itu saya di kerjaan saya mendapati data yang itu teramat sangat penting dan itu ibaratnya jatuh temponya gitu. Harus saya kerjakan, harus saya selesaikan itu tinggal 2 hari dari hari Senin gitu. Dan itu data tiba-tiba hilang. Saya dan teman kerja saya udah mengupayakan untuk gimana data itu kembali. Tapi yang terjadi tetap hilang gitu. Itu saya di situ saya cuman bisa, oh ya Tuhan Yesus, saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa gitu. Saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa, saya nggak bisa lagi pikir gimana gitu. Saya hanya menyerukan nama Tuhan. Itu di hari Senin. Hari berikutnya saya dapat kabar mama saya sakit sampai nggak bisa masuk kerja. Sedangkan mama saya itu tinggal di Pekalongan itu dia tinggal sendiri. Saya sebagai anak pertama gitu, perempuan gitu kan lebih langsung kepikir aduh nih mama saya ntar gimana makannya, gimana kalau berobat siapa yang nganterin kayak gitu. Udah ini aja gitu. Udah itu ditambah besokannya mertua saya itu masuk rumah sakit juga dan harus dioperasi. Harus mengalami operasi kesekian kalinya, itu pengangkatan tumor di kakinya. Saya bilang, oh ya Tuhan, haleluya, haleluya gitu. Saya, oh Tuhan kau luar biasa gitu. Udah gitu, ada aja di rumah tuh ada aja kejadian yang bikin saya ini bikin menguras emosi gitu istilahnya. Ditambah lagi kemarin terakhir hari Jumat, saya tuh mau berangkat kerja. Di tengah-tengah perjalanan saya mengalami kecelakaan, saya jatuh dari motor. Nah di tempat saya itu dari arah Bekasi ke Jakarta itu setiap harinya kalau jam-jam berangkat kerja atau pulang kerja itu rame sekali gitu. Itu kendaraan motor, mobil, bis, truk itu udah kayak semut. Jadi istilahnya kalau dan saya cerita sih sama teman kerja saya itu sepanjang saya kerja gitu, jadi melakukan perjalanan itu saya melihat 2 kali orang kecelakaan meninggal di tempat gitu. Jadi karena dia jatuh terus dihajar dan sama truk di belakangnya gitu. Jadi makanya tapi puji Tuhan gitu, saya benar-benar perlindungan Tuhan. Saya menghindari motor di belakang saya itu tiba-tiba mati. Motornya mati, nggak tahu mogok, nggak tahu di depan saya itu motornya itu langsung berhenti gitu, nggak tahu mogok kenapa, nggak tahu habis bensinnya apa gimana, tiba-tiba berhenti. Nah saya kan menghindari dia, saya agak rem mendadak terus agak buang ke kiri. Nah mungkin itu pengaruh keseimbangan saya juga karena jalanan di daerah situ tuh emang jelek gitu, bergelombang. Akhirnya saya jatuh. Saya yang sekecil ini ketimpa motor saya yang gitu gedenya gitu. Puji Tuhan sih belakang saya juga gitu, belakang saya menghindari saya tapi sempat nabrak saya dikit gitu. Jatuh juga, jadi beruntun gitu kan. Tapi puji Tuhan dalam kejadian itu nggak ada korban jiwa dan sayanya juga baik-baik aja. Ya motor lecet sih, ada lecet aspal gitu. Tapi saya nggak ada luka apa-apa, cuman pas begitu bangun
tangan saya yang sebelah kiri ini sakit, keteklek gitu. Jadi kayaknya wah keseleo nih. Ya udah saya telepon minta bantuan tetangga, suruh bawa motornya, saya naik Gojek, saya cari tukang urut. Udah gitu. Maksudnya tapi benar-benar yang saya alami itu kuasa nama Tuhan. Waktu saya serukan itu luar biasa gitu. Amin. Haleluya. Kejadian luar biasanya itu ada di dalam saya. Ya, Itu benar-benar itu dahsyat. Dia benar-benar nama Tuhan itu ya benar-benar melindungi saya itu dari sistem dunia yang selalu berusaha menarik saya turun gitu. Ya, Yesus. Dan itu benar-benar puji Tuhan, dengan berbagai peruntutan kejadian buruk, saya bilang saya nggak kehilangan Tuhan. Ya. Saya tetap bisa makan dan saya nggak mengurangi nafsu makan saya gitu. Ya, Yesus. Itu puji Tuhan, itu perlindungan yang saya alami gitu. Maksudnya sungguh apa ya, saya alami tuh kalau nggak Tuhan nggak deh gitu, nggak mungkin. Dan kesini saya menyadari respon saya yang berubah gitu. Kalau dulu mungkin bertubi-tubi sepanjang minggu kok nggak ada yang kejadian baiknya gitu, buruk semua itu, saya pasti respon yang cepatnya apa? Saya mengumpat gitu. Mulut saya pasti mengumpat gitu. Kalau dulu gitu. Terus pikiran saya, wah ini saya sial gitu. Ini sial banget nih, ini hari apes saya nih, pasti gitu. Terus banyak lagi pertanyaan-pertanyaan, Tuhan kenapa terjadi sama saya, salah saya apa, udah menyalahkan diri, udah saya menyalahkan diri sendiri, terus keseringan saya juga menyalahkan pasangan saya suka, dulu itu saya sukanya, kamu berbuat apa sih gitu, kok jadi kita ada-ada aja gitu, kamu, iya, makanya dulu tuh dahsyat ya, dahsyat jeleknya saya gitu, udah menyalahkan diri sini nyalain pasangan gitu, padahal pasangan gak kenapa-kenapa gitu. Ada aja gitu pertanyaan-pertanyaan yang gak akan pernah ada jawabannya gitu. Tapi sekarang respon saya, khawatir ada, ya sempet gitu, bingung ya sempet ada, lemah ya sempet ada, sakit ya juga saya rasain sampai sekarang gitu, masih saya rasain. Cuman itu kayak sepintas aja gitu, cuman seret gitu, cuman sepintas. Tapi saya terus balik lagi dengan dengan sendirinya gitu. Saya nggak yang gimana-gimana, dengan sendirinya oke. Saya tenang, ada damai, ada sukacita gitu. Bahkan saya mengalami gini, kayaknya wah ini nih saya semakin ditekan, semakin keadaan menekan saya, semakin saya dihimpit. Itu saya merasakan pada saat menyerukan nama Tuhan, saat saya menyerukan ya Yesus, saat saya menyerukan haleluya, saat saya menyerukan terima kasih Yesus, Amin, haleluya. itu tuh benar-benar terasa nikmat, nikmatnya itu luar biasa. Amin, amin. Kenikmatan itu yang gak saya peroleh dari dunia ini. Saya merasakan nikmat sekali, saya bisa merasakan Tuhan itu sebagai penyelamat saya, dia sebagai penghibur saya, gitu. Dia sebagai jaminan kelangsungan hidup saya, gitu. Itu luar biasa. Saya dengan berbagai keadaan buruk, di tengah-tengah keadaan buruk, saya bisa menyerukan nama Tuhan. Saya tidak kehilangan Dia dalam diri saya, dan itu luar biasa. Dan satu hal juga yang saya dapati dari kejadian saya ini, Tuhan ingatkan, dulu saya sering deklarasi gini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalian mungkin pernah dengar, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah itu saya mengertinya tuh sekarang, baru mengerti apa arti yang saya sering deklarasikan itu, baru memahami dan baru mengalami. Ternyata itu semua Yesus gitu. Ya, Yesus. Yang menelan maut itu Yesus, Tuhan, pribadi itu, roh itu, nafas hidup itu yang saya hirup, yang saya serukan namanya setiap saat. Amin, haleluya. Dialah yang mengerjakannya. Ya, Tuhan. Dia yang menelan maut itu. Amin. Dia yang berperang buat saya. Amin. Dan saat dia menang, dan pada saat dia menang,
Dia memberikannya buat saya. Sehingga pada saat saya bilang maut telah ditelan dalam kemenangan, itu bukan saya yang melakukan. Bukan saya yang berperang sehingga saya sampai menang. Bukan usaha saya bagaimana saya untuk harus bisa menang. Tapi itu semata-mata karena ya Yesus. Amin. Oh ya Yesus. Amin. Dia itu Allah yang sangat baik buat kita. Amin. Haleluya. Kebaikannya itu nggak bisa diukur oleh apa-apa. Dia yang berperang, dia yang menelan maut itu dan kemenangannya diberikan untuk kita. Amin. Haleluya. Sehingga kita memperoleh kemenangan itu. Ya Tuhan. Oh itu luar biasa dahsyatnya. Oh itu haleluya. Ya haleluya. Haleluya, dialah Haleluya. nama di atas segala nama. Amin. Amin. Oh, saat saya menyerukan, saat kita menyerukan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita, semuanya itu Dia kerjakan untuk kita. Amin. Amin. Bukan saya, tapi Dia. Ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, saya hanya menyerukan namanya, saya hanya mengontak Dia, dan Dia yang mengerjakan semuanya di dalam saya. Walaupun keadaannya, faktanya istilahnya, masalahnya masih tetap ada gitu. Saya harus menjalani, saya harus melewati, saya harus menyelesaikannya, iya gitu. Saya harus menghadapi itu, masalah itu semua, tapi saya yaitu tidak kehilangan Dia dalam diri saya. Saya percaya Dia akan terus berperang buat saya. Makanya saya bisa bilang, oh ini ya yang Yesus rasakan pada saat di angin ribut itu. Dia bisa tertidur padahal sekelilingnya terjadi angin ribut. Oh seperti ini ya, saya bisa merasakan, oh itu Tuhan itu luar biasa buat saya. Kita hanya menyerukan namanya. Tapi pada saat kita menyerukan namanya dengan all out, dengan semua yang kita miliki, itu dahsyat sih, luar biasa. Amin. Itu luar biasa. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Sekali Amin. lagi, Engkau luar biasa Engkau Tuhan luar Yesus. biasa Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Amin. Yesus. Amin. Haleluya. Kekuatan yang berasal dari Engkau tidak dapat Ya, kami Yesus. dapati dari manapun Tuhan. Hanya dari Engkau Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau Tuhan Amin, Yesus. amin, Engkaulah amin. penolong kami. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Pegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku Kasih Tuhan. dan tuntun langkahku. Kasih Tuhan. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
segalanya. Yesus, ku berseru padamu, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lagi katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhanku di atas segalanya.